Pertama kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita semua, yaitu rizki yang paling besar, agama Islam. Agama yang sempurna, agama yang lurus, dan mudah-mudahan dengan kita berjuang di atas jalan Allah, Allah akan terus membimbing kita, mengarahkan kita dan memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya. Karena ini adalah proses dan perjalanan yang tidak mudah, tapi ini adalah perjalanan yang tidak mustahil, memang harus diperjuangkan. Lalu salawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan yang sempurna juga untuk kami semua, yang memberikan kita ilmu, yang mengajarkan Al-Quran kepada kita, di mana semuanya itu jelas firman Allah lewat malaikat Jibril, yang hari ini di bulan suci ini adalah bulannya puasa dan bulannya Al-Quran. Jadi sepertinya ini adalah momentum yang luar biasa sekali gitu. Sayang banget kalau kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, dan alhamdulillah meskipun sebentar, mudah-mudahan ini akan menjadi waktu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Salam hormat, salam kenal dari saya Dewi untuk semuanya yang ada di sini, yang dari Bekasi, yang dari Jakarta, ada Fatin, ya ampun, ada Vira. Kalian nggak bosen ya? Masya Allah. Terima kasih Mbak Tutur untuk pertanyaannya. Hijrah, ya kan? Kita lagi mau membahas hijrah. Hijrah itu apa sih sebenarnya? Dulu aku di awal-awal juga nggak ngerti apa sih ini hijrah. Tapi memang untuk hijrah kita harus nyemplung, kita harus ngerasain sendiri. Dan hijrah itu artinya kita mau berubah dari satu titik ke titik yang lain, dan yang namanya berubah itu kadang-kadang bisa menyenangkan, tapi kadang-kadang juga bisa berat. Apalagi hijrah ke sesuatu yang, jujur aja, kalau dulu dia kan Dewi nggak pernah pakai jilbab, Dewi nggak pernah datang ke kajian, Dewi nggak pernah buka Quran, dan hal itu kan butuh ilmu, butuh sekali ilmu. Jadi hijrah tanpa ilmu itu mustahil. Hijrah yang benar-benar konsepnya Nabi Muhammad SAW itu kan semuanya pakai dalil. Kenapa. Dan kayaknya itu yang hari ini aku bisa bilang bahwa kita harus bertanya sama diri kita masing-masing pertanyaan yang sulit. Yaitu, aku ini diciptakan untuk apa sih? Lalu tugas aku nih, yang aku diturunkan di bumi ini untuk apa sih? Apakah cuma untuk main-main, atau nanti sekolah, habis itu kerja, menikah, punya anak, udah selesai. Apakah itu doang tugas aku? Atau sebenarnya kita ada hal yang lebih besar, dan setelah itu pastinya kan semua orang akan meninggal. Dan harus kita sepakati bahwa semua orang pasti akan meninggal. Ini hal yang menarik yang diajarkan sama Guru Hafizakumullah, bahwa akan menjadi blunder besar ketika kita merasa bahwa kita akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Dan kita tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat kita kelak nanti. Jadi, waktu aku hijrah itu fokusnya lebih ke, ini nanti, kalau aku mati, kan pasti ketemu sama Allah ya. Terus apa aja yang aku udah siapin? Nah, aku lebih mikir ke situ. Iya ya, ibuku udah meninggal, ayahku meninggal, dan aku lihat sendiri, ternyata jasad nanti dibungkus, nanti semuanya masuk tanah. Iya ya, habis itu ditinggalin sendirian, semua harta ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, segala sesuatu yang sudah diperjuangkan di bumi ini ditinggalkan. Ya, kita cuma kembali kepada Allah, ya benar-benar tanpa apapun. Hanya apa ya, kalau bilang kain kafan, pernah teman-teman di sini pernah nyentuh kain kafan nggak sih?
Pernah. Pernah kan? Itu kain kasar loh, bukan kain yang kayak sutra atau apa, itu kain kasar gitu. Jahitan ya, Mbak Dewi. Iya, jadi sebenarnya kita datang tanpa sesuatu dan kita akan kembali tanpa sesuatu. Yang kita bawa itu benar-benar cuman perbuatan dan amal kita selama ini. Dan itu yang membuat aku mikir, iya ya, ternyata ada hal yang lebih besar yang harus kita perjuangkan dengan waktu kita, dengan umur kita, dengan kesehatan kita, dengan kesempatan kita. Ini semuanya benar-benar harus dipikirkan secara serius. Kenapa? Karena kalau tidak, pasti dihisap. So I was like, wow, ini kayaknya bener deh, aku harus berubah, aku harus mencari, aku harus punya ilmu, dan akhirnya pelan-pelan aku mulai masuk ke dalam kajian-kajian. Tentunya semua itu ada proses ya, yang trigger aku untuk harus belajar, pastinya kepentok, dan karena kepentok itu akhirnya aku merasa bahwa iya ya, selama ini aku menjalankan hidup dengan gaya aku, dengan rules-nya aku, dengan suka-sukanya aku, ternyata Allah nggak peduli dengan apa maunya kamu. Nah, ketika kita punya ilmu Allah, oh ternyata yang menciptakan kita maunya begini loh untuk kamu. Khususnya buat aku yang awal-awal hijrah adalah ternyata wanita muslim harus pakai hijab ya. Oh iya ya, ternyata harus menutup aurat. Itu bukan nomor satu, yang nomor satu pasti syahadat. Habis itu kita belajar untuk sholat, habis itu kita belajar tentang keimanan dan Islam. Tapi kan habis itu masih banyak, dan sampai hari ini adalah tahun ke-9. Jadi aku pertama kali pakai hijab itu tahun 2012. Waktu film itu ya, Mbak ya? Film apa ya? Aku main film ya dulu ya. Iya. Yang mana? Yang 99 Cahaya kayaknya. Iya. 99 Cahaya di Eropa itu film pertama setelah pakai hijab. Tapi jauh sebelum itu kayaknya, berapa bulan sebelum itu. Ya. Nah, kita tahunya pas nonton film itu ya. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Allah membukakan pintu dengan caranya, justru karena film itu aku jadi belajar lagi tentang sejarah. Ternyata Bunda Maria tuh pakai hijab ya. Ternyata di hijabnya tuh ada suduk kufik. Suduk kufik itu tulisan-tulisan Arab yang dimana orang Eropa nggak tahu itu tulisan Arab. Dan di situ tulisannya la ilaha illallah. Jadi aku cuma ini tanda-tanda Allah tuh jelas banget untuk dia yang mau mencari dan dia mau belajar. Karena sebegitu gamblangnya. Sekarang kan lucu ya, ketika orang-orang, lu ngapain sih punya jenggot, ngapain sih harus pakai jilbab, ngapain sih. Ternyata kita semua ini memakai ini karena ini adalah perintah dari Allah yang juga diturunkan kepada nabi-nabi, sunnah kan. Jadi Nabi memakai jenggot. Dan tidak hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa pun juga pakai jenggot. Kalau kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat ya. Iya, gambar yang mereka gambarkan ya. Terus Bunda Maria tertutup. Sangat tertutup. Nggak ada kan beliau pakai bikini. Gitu. Jadi sebenarnya kita sangat mencintai sejarah, kita sangat mencintai ilmu, dan kita sangat mencintai apa yang Allah perintahkan untuk kita. Itu sih poinnya. Jadi hijrah itu adalah mau mengorbankan apa yang kita suka untuk mendekatkan diri kepada apa yang Allah suka.